Hai 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 Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang overview Pisces selama tahun 2022. Bakal nemuin apa aja, kira-kira kilas gambarannya secara general seperti apa ya, oke? By the way, Happy New Year ya, belum ya? Nggak apa-apa ngucapinnya dari sekarang. Happy New Year ya semuanya sayang-sayangku. Oke, well, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Pisces. So, please be wise and be smart, my dear, oke? Dan makasih banget, thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, yang udah ngasih dukungan gitu buat channel ini. Thank you banget. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam bidang finansial, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan, diberikan kebeningan diri, kedamaian batin, sehingga di dalam diri kamu bisa muncul proses kreatif dan proses kerja sebagai saluran rezeki dari Tuhan. Engkau adalah makhluk berkelimpahan. Engkau cukup, engkau berlimpah. Uang masuk ke rekeningmu, uang masuk ke dompetmu secara terus-menerus. Terima ya. Oke, dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Energi Pisces tahun 2022. Wow. Oke, ini menjadi energi utama sepanjang tahun. Jadi ada namanya burung itu hummingbird ya. Hummingbird, kenapa diberi nama hummingbird? Soalnya dia tuh suka nyanyi. Gitu, nggak tahu lah gimana suaranya. Humming tuh gitu ya, gitu. Nah, makanannya tuh madu ya. Dia makanannya madu, terus karena dia itu suka nyanyi, sehingga orang-orang itu menyebutnya sebagai burung yang berbahagia. Nah, ini menjadi energi utama Pisces selama tahun 2022 ya. Pisces akan dibawa untuk membawa hidup ini dalam sukacita, joy aja, apapun yang terjadi ya, namanya kehidupan ya, nggak mungkin gitu semuanya tuh baik, semuanya it's impossible darling. Wajah kehidupan itu utuh, ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, semuanya utuh. Tapi sepanjang 2022 somehow Pisces akan belajar untuk memaknai setiap kejadian itu sebagai hal yang indah. Jadi ada sukacita sepanjang tahun 2022 untuk Pisces. Oke. Kita akan lihat dulu untuk peristiwa-peristiwanya. Pisces 2022. Pisces 2022. Ada Queen of Swords ya. Pisces 2022. Oke, ini ada yang kebalik. Ada Two of Wands. Oh. Ada King of Swords, Eight of Swords, dan King of Wands. Oke. Oke. Ya. Tahun 2022 ini Pisces akan dibawa kepada hal-hal yang penuh ide ya. Penuh ide kreatif. Jadi muncul banyak gitu di kepala, banyak ide kreatif bermunculan satu persatu gitu. Namun waspadai, karena kalau nggak seimbang atau nggak balance, ini justru akan banyak kekhawatiran. Pisces khawatir terus mikirin masa depan ya. Gue besok nikah sama siapa? Cicilan besok gue bayarnya gimana? Ada nggak ya uang sekolah untuk anak-anak? Macam-macam banyak hal. Namun karena ini energinya energi udara ya, angin ya. Namun jika Pisces bisa balance atau bisa menyeimbangkan dirinya, akan banyak ide-ide kreatif, brilian yang bermunculan
gitu ya, mewarnai hari-hari Pisces selain tadi sukacita joy. Oke, kita akan bahas satu-satu apa yang akan muncul. Oke, di awal-awal tahun, mungkin 2021 bukanlah tahun yang terbaik ya buat kamu ya Pisces. Karena di sini saya bisa melihat even karena ya ini masih ada impact atau ada pengaruhnya dari tahun sebelumnya. Awal-awal tahun, Pisces mencoba untuk menangani kesedihannya. Jadi berusaha untuk tegar gitu ya. Berusaha untuk tegar, kesedihannya disembunyikan, Pisces mencoba untuk tertawa. Orang-orang mungkin nggak tahu kalau sebetulnya di dalam hati Pisces itu ada luka. Well, sebenarnya sih nggak mesti gitu juga ya Pisces ya, karena yang namanya emosi sebaiknya itu nggak ditekan ya. Diekspresikan tapi dengan cara yang benar. Diekspresikannya bukan dengan cara marah-marah dan segala macam. Diekspresikan ke proses kreatif seharusnya, tapi ini yang dilakukan Pisces adalah Pisces sedang mencoba untuk tegar. It's okay, it's okay, it's okay. Pisces sedang berevolusi untuk menjadi satu pribadi yang mungkin nggak baper gitu ya, menjadi kayak kuat hati gitu. Itu yang coba Pisces capai di tahun 2022. And awal-awal tahun ini kira-kira sampai trimester ya, jadi sekitar Januari, Februari, Maret, April. Ini akan ada satu tawaran atau kemitraan. Akan ada maklum belum sarapan. Akan ada seseorang yang mengajak kamu bermitra, ngajakin kerjasama. Ini bagus sih. Karena saya tidak melihat ada kayak semacam indikasi penipuan atau apa. Ini adalah satu keberuntungan. Bisa jadi kalau misalnya Pisces yang belum bekerja, kamu akan mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan untuk Pisces ya. Dan untuk Pisces yang mungkin berbisnis atau berusaha, akan ada tawaran yang menggiurkan untuk bermitra ya. Dan ini satu keberuntungan sih kalau kamu diterima aja. Karena ini adalah satu ya udah jalurnya gitu ya buat Pisces ya. Di pertengahan tahun waspada, ini mulai ya, pertengahan tahun ini sepertinya agak ada sedikit gejolak. But it's okay karena Pisces akan menutup tahun 2022 dengan manis. Nah, ini akan ada sedikit gejolak diwaspadai di pertengahan tahun karena di sini ada King of Swords. Ini Pisces akan berjumpa atau bertemu dengan seorang pria. Ini pria ya, yang manipulatif. Manipulatif itu ya dia dekat dengan Pisces karena ada agenda tersendiri. Ada maunya gitu ya. Dan ini orangnya pinter sih, cerdas ya. Cerdas tapi sayangnya dia manipulatif. Ini belum tentu pasangan ya, bisa jadi bos, rekan kerja, anggota baru, anggota keluarga baru atau siapa. Tapi ini ada hadir di dalam kehidupan Pisces ya. Terhadap orang ini, Pisces jaga jarak aja ya, jaga jarak. Dan ini sih sekitar akhir-akhir tahun, sekitar bulan September, Oktober, November. Salah. Agustus, September, Oktober ya. Sekitar bulan Agustus, September, Oktober. Ini ada rasa nggak enak dalam hati Pisces. Pisces kayak merasa seolah-olah terbelenggu. Pisces kayak semacam sedang kayak dilanda satu ketakutan ya. Satu kekhawatiran yang begitu mendalam, satu ketakutan. Ini bisa banyak hal, bisa mungkin karena masalah percintaan atau masalah keuangan atau bahkan untuk Pisces yang berpasangan. Di sini ada kayak semacam rasa penyesalan karena nggak bisa membantu partnernya, nggak bisa membantu pasangannya ya. Jadi kayak seolah-olah, aduh aku tuh nggak bisa membantu kesulitan suami atau istri. Nah ada satu kekhawatiran di sini. No need to worry atau nggak perlu khawatir karena ini hanya sebuah aliran emosi saja yang dirasakan oleh Pisces ya. Ada memang ketakutan, kekhawatiran yang mencekam ya. Ada satu kayak merasa terbelenggu, kayak merasa seolah-olah kayak diikat, nggak bebas. Entah mungkin ini Pisces bertemu dengan seseorang yang membatasi gerak langkahnya atau apa. Tapi at the end of year, pada akhir tahun 2022, Pisces menutupnya dengan manis karena ini sekitar bulan-bulan November dan Desember itu Pisces mengalami sesuatu hal atau peristiwa momen-momen yang rasanya excited gitu loh, bikin semangat, bikin Pisces itu malah semangat ya, excited. Dan sekarang kita akan lihat momen atau peristiwanya satu persatu ya. Kita akan mulai untuk percintaan dulu. Untuk percintaan
Saya tidak memilah antara couple atau single, semuanya sama. Sekeluarnya kartu aja gimana gitu ya. Sekeluarnya kartu, kita ngikut aja. Kartunya bicara apa. I see, ya. Oh, oke. Mhm. Wow. Mhm. Banyak PR buat Pisces karena ini Pisces yang merasa terikat ya kemarin di tahun 2021. Merasa kayak terikat, terkekang atau ini tanda-tandanya di dada, di ulu hati. Di ulu hati itu rasanya sesek kayak ada gumpalan apa yang nggak bisa lepas gitu. Mau nangis nggak bisa ya, tapi nggak ngerti. Kayak nggak bisa aja bahagia ya. Ada rasa seperti itu di hati Pisces ya. Bisa dipegang di ulu hati, agak ditekan gitu. Ulu hatinya sendiri tolong, jangan ulu hatinya sebelah ya. Jadi ini ada dan Pisces masih bergulat dengan ketergantungan. Ketergantungan itu maksudnya di tahun 2021 untuk Pisces yang masih mungkin apa ya, terlalu mencintai pasangan, terlalu melekat terhadap pasangan, ini di tahun 2022 ini masih akan berlangsung ya kemelekatannya atau ketergantungannya terhadap pasangan masih berlangsung. Um, dan apa ya? Ini salah satu pihak ya. Ini pasangan ini sepertinya buat yang kapal atau yang mungkin sudah berhubungan ya. Nanti yang single kita lihat apakah akan muncul gitu. Untuk yang kapal, ketergantungan ini membuat dia tidak nyaman. Biasanya begitu sih kalau misalnya kamu terlalu needy atau terlalu butuh itu, kalau pasangan tidak mencintai, dia akan kayak semena-mena gitu ya. Dan ini masih terjadi di tahun 2022. Artinya apa? Pisces masih belum berani untuk mengambil alih kontrol atas hidupnya sendiri. Dia masih tergantung pada pasangan ya, masih aduh nanti kalau aku lepas dari pasanganku hidup aku gimana? Nah, seperti itu. Dan ini masih berlangsung di tahun 2022. Well, untuk Pisces yang mengalami masalah seperti ini di dalam hubungannya, couple ya. Kalau misalnya kamu mungkin sudah menikah atau belum menikah pun juga bisa ya. Yang jelas yang mengalami masalah ini ada, jadi ini pesan semesta. Kenapa kamu mengalami masalah seperti ini? Kenapa gitu? Ternyata masalahnya adalah sumber dari luka batin di masa kecil kamu. Ya entah nggak tahu apa, mungkin orang tua kamu kurang harmonis atau orang tua kamu memperlakukan kamu dengan tidak baik. Atau mungkin kamu pernah melihat orang tua berantem. Nah, hal-hal seperti itu coba digali karena di sini keluar kartu healing family issues. Ada family issues ya. Uh, Kalau yang orang tuanya saat ini masih hidup, Pisces, datengin ya. Datengin dipeluk, I love you mama, I love you papa, maafin aku, maafin aku. Aku juga memaafkan, bilang seperti itu, aku juga memaafkan ibu, aku juga memaafkan bapak. Aku memaafkan dan aku meminta maaf. Lakukan rekonsiliasi ya di dalam keluarga atau bukan hanya bapak ibu sih. Bisa jadi adik atau kakak juga bisa banget. Gengsi bunda, ya kalau gengsi ya gimana hidup kamu mau mengalami satu perbaikan. Karena ini masalah berlayer-layer, emosi yang berlayer-layer, yang berlapis-lapis-lapis-lapis. Penyelesaiannya adalah dengan rekonsiliasi. Datangi mereka, peluk, katakan aku sayang kamu kak, aku sayang kamu dek. Aku sayang kamu ibu, aku sayang kamu bapak. Maafin aku ya bapak, maafin aku ya ibu. Aku juga minta maaf gitu ya. Aku juga sudah memaafkan kalian. Aku sudah memaafkan kamu. Nah, lakukan rekonsiliasi hal-hal seperti ini forward. Coba lakuin aja dulu gitu. Nanti kalian akan melihat bahwa kehidupan percintaan pun itu akan berangsur-angsur ya. Akan berangsur-angsur membaik. Lakuin aja dulu ya, oke? Okay? Well, oke. Okay. Ini untuk yang couple ya. Saya coba untuk gali untuk yang single deh. Oke, buat yang single. Buat yang single ya. Buat kamu yang single,
Apa yang akan ditemui di tahun 2022? Biar adil, nanti singlenya protes lagi karena dicuekin. Tahun 2022, buat kamu yang single, hati-hati dengan seseorang yang datang karena di sini ada mask, ada topeng, dia berpura-pura tidak jujur dengan perasaannya sendiri ya. Tapi di tahun 2022 ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa berpotensi menjadi jodoh kamu. Akan cocok aja, nggak tahu gimana, klik aja. Cocok aja ketemu sama dia, nyambung aja ya. Oke, sekarang kita akan melihat overview untuk karir, uang, dan rezeki Pisces ya di tahun 2022. Karir, uang, rezeki Pisces tahun 2022. Wow. Oke. Untuk Pisces kamu yang memiliki bos atau memiliki atasan, tahun 2022 ini mending kamu agak minggir-minggir sedikit ya, karena ini tahun dimana bos kamu itu sering marah-marah. Nggak tahu mungkin karena dia ada masalah pribadi di rumah. Terus ini impact. Ini impactnya itu kena ke kamu gitu ya, kena ke orang-orang yang ada di kerjaan. So, jaga jarak, jangan cari gara-gara dulu gitu dengan si bos ya. Dan tahun 2022 itu Pisces banyak sekali meeting yang membicarakan tentang proyek, tentang banyak presentasi lah, banyak bicara ya. Dan Pisces harus menetapkan tujuan atau goal yang baru atau tujuan yang baru ya untuk pekerjaan. Overall sepanjang tahun 2022 itu baik karir, keuangan ataupun rezeki itu tidak terlalu banyak perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya masih begitu sama ya. Tahun sebelumnya gimana, tahun 2021 gimana, tahun 2022 tidak terlalu banyak surprise atau tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Jadi masih tetap membawa energi tahun 2021 ya. Oke, now saya akan melihat untuk ada kejutan-kejutan apakah atau apa yang harus dilakukan oleh Pisces di tahun 2022. Ya, oke. Beberapa Pisces, tahun 2022 itu kesempatan untuk kamu meningkatkan skill. Skill ya, bukan sikil. Beda. Skill, kemampuan gitu ya, meningkatkan kemampuan. Jadi waktunya untuk Pisces itu perbanyak belajar ya, entah kamu mungkin ngambil kursus apa, training apa, pelatihan apa, atau latihan sendiri otodidak itu juga nggak apa-apa, bagus banget. Yang jelas ambil satu ilmu atau sesuatu hal yang mungkin kamu suka, yang kamu passion di situ ya, ada passion di situ. Kenapa begitu? Karena ini untuk meningkat, ini akan bermanfaat di tahun berikutnya untuk Pisces. Tahun 2022 ini ada banyak energi healing ya untuk Pisces. Ini entah kamunya yang membutuhkan healing, atau kalau misalnya Pisces sudah mungkin sudah tercerahkan, terus kemudian sudah bisa menata hati, maka waktunya untuk Pisces menjadi seorang healer, untuk menolong sesama ya, sekeliling. Dan siapakah yang perlu Pisces maafkan di tahun 2022 ini? Karena ini kemungkinan ini Pisces yang membutuhkan apa ya, ini Pisces yang masih menyimpan luka, yang masih menyimpan dendam ya. Siapakah yang perlu kamu maafkan? Maafkanlah dia ya. Karena ya setiap orang itu memang siapa sih yang nggak bikin salah gitu? Siapa yang nggak bikin satu kesalahan gitu ya? Setiap orang itu berhak untuk dimaafkan apapun kesalahannya. Karena jiwa manusia itu berevolusi ya Pisces. Begitu pula dengan jiwa seseorang yang dealing dengan Pisces ya. So maafkanlah. Kenapa seperti itu? Nah ini nih, ketika Pisces melepaskan kemarahannya, terus Pisces akan selama ini
doa atau harapan Pisces itu akan datang. Jadi ibaratnya luka itu tadi, kebencian itu tadi, itu ibaratnya kayak penghalang. Ada batu gede di tengah-tengah jalan, jadi kurirnya yang bawa paket itu nggak bisa ngirim ke Pisces. Nah, itu yang terjadi. Nah, begitu penghalang itu disingkirkan, penghalang kebencian, kemarahan, ya, segala hal kesedihan, disingkirkan, dan apa yang terjadi? Kurirnya dia akan plong jalannya kayak jalan tol, and then sampai ke depan rumah kamu. Tok 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 tok, Pisces, ada hadiah nih buat kamu. And voila, Pisces akan mendapatkan apa yang selama ini diidam-idamkan atau diharapkan di tahun 2022. Tapi ada syaratnya. Healing dulu, maafkan dulu ya. Dibersihkan dulu hatinya menjadi hati yang damai dan tenang ya Pisces ya. Well, overall kurang lebih seperti itu Pisces selama tahun 2022 dan nasihat atau pesan singkat untuk Pisces di tahun 2022. Apakah itu? Perlu fleksibel Pisces, jangan kaku-kaku ya. Kalau marah ya udah nggak usah gengsi-gengsinya itu diputus dulu. Terus kemudian belajar untuk menyesuaikan ya, untuk memahami setiap orang ya, bahwa setiap orang punya lukanya sendiri-sendiri, setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Fleksibel, belajar untuk mengalir, menerima, dan tersenyum ya Pisces ya. Belajar untuk fleksibel aja, nggak perlu kaku. Biasanya kaku tuh karena ego ya. Karena ego, aku maunya begini, kamu harus nurut sama aku. Susah Pisces kalau semuanya mesti ngikutin paradigma seperti yang kamu mau ya. Well, kurang lebih seperti itu Pisces. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live demi kamu semuanya ya sayangku. Well, Pisces akan mendoakan segala hal yang indah di tahun 2022. I love you Pisces, bye-bye.